Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue host dari Kilas Balik Misteri, Boyat. Hari ini kita kedatangan narasumber yang ceritanya cukup menarik. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi buat kalian yang mendengarkan. Cukup jauh juga orangnya. Saya datangkan cukup jauh juga kalau jalan. Jadi nggak usah lama-lama, kita panggil narasumber kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sok perkenalkan diri Anda dulu Bang. Perkenalkan, nama saya Mang Koding ya. Mang Koding, orang sebut, kebanyakan orang memanggil saya Mang Koding. Jadi udahlah Mang Koding aja. Di sini saya memang beberapa kali mengalami atau seringlah mengalami hal-hal yang di luar nalar saya, menurut saya. Kenapa saya bilang di luar nalar? Karena hal yang betul-betul kata orang tidak terlihat dan tidak terdengar, tetapi saya pernah melihatnya. Oh, Anda mengalami secara nyata Bang? Secara nyata. Oke. Padahal saya memang saya ini orangnya sebetulnya tidak terlalu meyakini ya. Ya. Tidak terlalu meyakini hal-hal yang kata orang itu apa, bilang hantu atau apa. Tapi setelah saya mengalaminya, saya berpikir juga awalnya, apa ini betul atau tidak. Oh, jadi Bang Koding itu masih tidak percaya gitu awalnya ya? Betul. Jadi nggak langsung percaya gitu Bang? Tidak. Awalnya tidak percaya, dan saya tidak menyangka sama sekali akan menemukan atau melihat sesuatu yang di luar nalar itu. Oke Bang, ceritakan Bang, biar seru deh para penikmat Kilas Balik Misteri Bang. Sok ceritakan Bang. Saya awalnya banyak sih sering mendengar ya, orang bilang bahwa ada hantu lah, pernah melihat hantu lah, atau pocong atau apa gitu. Karena saya tidak terlalu meyakini, saya cuek-cuek aja, biasa-biasa aja. Nah, awal pertama saya melihat sesuatu itu ketika saya mungkin setelah remaja ya, setelah lulus sekolah. Karena saat itu bulan Ramadan, waktu itu kan saya sering mendengar ya katanya, kalau bulan puasa itu katanya setan itu dirantai ya. Dirantai. Saya berani kan. Pede kan. Padahal saya ini penakut. Karena Anda meyakini bahwa di bulan Ramadan, setan itu di penjara. Nggak mungkin lah bisa keluar. Nakut-nakutin. Oke. Nah, akhirnya ketika itu orang tua saya membuka itu kan warung nasi. Saat itu buka usaha warung nasi. Nah, ketika jam 2 mungkin di rumah biasa masak di warung. Jarak dari warung nasi ke rumah itu lumayan jauh. Lumayan jauh, sekitar 300 meter lah. Wah, cukup jauh. Melewati jalan yang gelap juga. Oh iya. Karena saya tidak ada rasa kurang percayalah bahwa hantu itu ada, tidak akan terlihat. Dan di bulan Ramadan juga. Di bulan Ramadan. Saat itu sekitar jam setengah 2 pagi. Saya jalan, ketika melewati tempat gelap, adalah sebuah pohon. Itu pohon nangka ya. Mungkin semua orang tahu ya, nangka. Di pohon nangka itu ada orang nyender. Orang? Iya. Tapi awalnya orang. Tapi wajahnya nggak berbentuk, nggak jelas gitu. Kayak bayangan. Masih gelap bayangan. Gitu ya? Masih bayangan aja, hitam aja, kayak bayangan hitam. Saya penasaran. Jaraknya berapa meter Bang? Sekitar 3 meter. Oh, deket dong. Sekitar 3 meter. Ini orang apa bukan ya? Saya sempat bertanya dalam hati ini orang apa bukan ya? Tunggu kuris ya. Tapi saya udah mulai
gemeter gitu ya. Wah, jangan-jangan ini hantu, tapi hantu kan bulan puasa di ini, Ditaliin, Oh, iya. kata Pak Ustadz. Berarti ini orang. Oke. Ketika saya perjelas lagi, lebih dekat, ketika sudah sekitar 1 meter, menghilang lah. Astagfirullahaladzim. Padahal 3 meter cukup dekat ya. Cukup dekat. Tapi aku nggak jelas kan. Karena gelap, saya penasaran. Itu orang nyender. Berdiri nyender. Oke. Berdiri nyender. Tapi orang ya? Orang, berbentuk orang persis. Ada kaki, ada ini badan. Nah, setelah 1 meter kan menghilang tuh. Karena saya memang penakut, langsung saya ambil jurus langkah 1000. Kabur. Iya. Karena saya Kan kata Pak Ustadz di penjara tuh, di rantai. Itu bulan puasa ya Bang? bulan puasa itu. Tapi ternyata alhamdulillah ente melihat Bang. Nah, itu awalnya. Awal pertama saya melihat. Lalu saya pulang cerita, keluarga di rumah tidak ada satu orang pun yang percaya. Oh iya. Disangka ngadi-ngadi kali ya. Mana ada hantu bisa kelihatan kan? Itu masih umur belasan ya Bang ya? Umur belasan, sekitar 19 tahun. Sekitar 19 tahun. Oke. Nah, lalu lama-kelamaan karena saya takut lewat situ, itu masih bulan puasa, karena yang disuruh mengambil untuk buat sahur, dagang. sahur itu makan di rumah, selalu saya pindah. Nggak berani lagi lewat situ. Beda jalan. Pindah ke gang kecil. Nah, sini aman kayaknya gitu. Aman, udah saya tenang lewat situ, nggak lewat sana lagi. Tetapi tanpa saya duga, di situ malah saya betul-betul melihat pocong. Astagfirullahaladzim. Itu blek gitu. Lewat. Wow. Saya ketika ini dia lewat depan saya, langsung nembus tembok. Nah, Lebih real daripada yang di pohon nangka. Karena di gang itu ada sedikit cahaya, cuman nggak terlalu terang, tapi sedikit cahaya. Tapi Itu bentukannya kayak gimana Bang? putih Pocong tuh kayak gimana? biasa, dibungkus aja kain kapan gitu. Mukanya? Mukanya nggak ketahuan karena dia samping gini. Yang ngelewatin aja gitu, Ya, nyebrang. di depan nyebrang begini. Tapi dia nembus tembok. Nembus tembok. Apa yang terjadi? Saya balik lagi. Kagak lewat. Nggak berani. Iya. Nggak berani lanjut. Saya bingung harus lewat mana nih. Akhirnya lewat muter saya. Nggak lewat nangka, enggak? Nggak lewat nangka, nggak lewat gang itu. Balik lagi, Lewat saya cari satu tempat lagi. ramai. Oke. Itu pengalaman yang cukup dekat ya Bang? Dekat. Kurang Dekat lebih banget. berapa meter? Itu 1 meter itu. Karena itu tiba-tiba saya sedang jalan. Deket banget ya? Deket banget. Oke. Itu masih di bulan puasa? Masih di bulan puasa. Dan anehnya, yang saya rasakan ketika melihat sesuatu itu, di saat saya memang tidak ada rasa takut. Jadi yang biasanya saya lewat di situ, merinding atau gimana, takut, justru saya malah tidak diperlihatkan. Justru pas di saat ente jadi berani lewat. Dia menampakkan diri. Ya. Tapi itu bukan berani dibuat-buat gitu ya. Saya merasa bahwa di sini tidak akan ada penampakan apa-apa. Semenjak dari itu gimana Bang? Nah, semenjak dari situ saya nggak berani lagi lewat situ. Lewat gang biasa. Nah, ketika suatu saat ada kejadian ya, yang ini ya, kejadian nyata yang gantung diri. Nyata Yang gantung diri itu mungkin jarak dari rumah saya nggak terlalu jauh, dan jarak rumah saya itu memang melewati rumah itu. Iya. Saya tahu persis orangnya kan seperti apa. Almarhum? Ya, almarhumah itu. Perempuan? Perempuan itu udah nenek-nenek sebetulnya. Iya. Udah tua.
Dia Dan Bang Koding kenal? kenal. Maksudnya secara fisik, Iya. secara wujud, Kenal. sebelum meninggalnya almarhumah. Kenal. Oke. Karena saya waktu itu sering begadang, main dengan teman-teman, sering pulang malam. Nah, saat itu juga saya biasa lewat situ merasa takut atau gimana. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Seudah kejadian almarhumah itu, Ya. Nah, ketika saya lewat, ada jendela terbuka. Jendela itu terbuka. Jendela kamar si almarhumah itu terbuka. Saya dibuat lupa bahwa almarhumah itu sudah meninggal. Gitu. oh, iya. Jadi ini ada di jendela gitu, melihat gitu. Itu kisaran jam berapa, Bang? Sekitar jam 1. Oh, tengah malam ya? Tengah malam, sekitar jam 1. Karena saya belum sadar bahwa orang itu udah meninggal, saya sempat menyapa, belum tidur, Mbak, saya bilang. Tapi dia tidak ada jawaban Respon. apa-apa. Cuman aja ngintip gitu doang. Enggak, bukan, cuman dia terlihat ini. Oh, segini, iya. lihat segini aja. Tapi mukanya memang pucat. Saya jalan ketika sudah melewati 2 rumah sih. Loh, bukannya itu yang udah meninggal gitu, udah. Iya. Oh, Jadi di saat pas lihat itu Bang Koding belum sadar kalau almarhumah udah meninggal. ya. Sempet nyapa. Saya sempet nyapa, Oke, tapi nggak dijawab ya. nggak dijawab. Dan kelihatan lagi Kelihatan. wujudnya ya. Dia lewatin 2 rumah Baru saya sadar bahwa bahwa dia itu sudah meninggal. oh, Akhirnya saya lari sendiri ya. sendiri. Oke. Sendiri. Ya kenapa saya bilang gitu ya? Kok bisa ya gitu, terlihat gitu ya? Katanya kan itu gaib gitu ya. Gaib kan tidak terlihat kasat mata, kok bisa terlihat gitu? Di situ saya berpikir, tapi di saat saya ada rasa takut, merinding atau apa, itu malah tidak menemukan apa-apa. Kejadian ganjil gitu ya. Ya, itu sangat sering sekali kalau misalkan saya jalan di tengah malam, tidak ada rasa takut. Mungkin itu karena apa yang dibilang kosong kali ya, pikiran atau gimana itu. Oh iya. Ya, jadi kita di luar ini, Di luar kesadaran. tapi Baru- hanya sekejap mata. Oh, sekejap. Jadi nggak ada hitungan menit ya? Enggak, Hanya 1, 2, 3 detik Nah. kali ya? tapi 2-3 detik udah Oke. hilang. Dan saat itu pun begitu saya lihat lagi udah Udah nggak ada. dan pintu jendela ternyata tertutup. Oh, iya. Nah di situ saya mungkin itu mungkin halusinasi saya. Oke. Nah, di situ saya kejadian 2 kali karena saya melihat lagi kan udah nutup gitu ya, saya cerita paginya. Nah di situ ada sebagian yang percaya, sebagian yang enggak. Tapi keluarga di rumah sih nggak percaya ya, nggak percaya. Nah kejadian 2 kalinya Oh, kedua kalinya. ada juga, cuman bukan di dalam rumah, di depan rumah justru dia, depan rumah Lebih nyata. lebih nyata. Jadi ada suara kayak suara desis ular gitu di bawah. Pas saya lihat ada nenek-nenek duduk begini nih, Oh, itu jam berapa, Pak? sekitar jam 1. Oh, tetap tengah malam. Tetap tengah malam, Pulang ente begadang pulang kalian. begadang. Karena saya main kan di kampung seberang. Oh, iya. Harus melewati si rumah itu. Oke. Itu tadi seperti tadi. Iya, tapi mukanya tetap dia menunduk ini, enggak ini. Desis. Ngedesis. Desis. Oke. Tapi yang saya perhatiin itu si nenek itu, Almarhumah. dari pakaiannya Mukanya nggak kelihatan ya, Pak? kelihatan Oke. Nunduk dia ya. nunduk. Nah, di situ saya baru merasakan larinya itu kayak kencang tapi Nggak ada tenaga.
Jadi kayak lari di tempat. Kayak di situ aja gitu larinya gitu. Wah, Padahal takutnya nauzubillah ya. waduh, itu benar-benar saya merasakan. Ini dengkul locot kali ya. Kalau kalau mau dibilang locot, serem saking nyata ya bang ya. Nah, Itu deket banget deket kejadian. banget. Jadi sekitar mungkin 1 meter enggak, karena ini gang, Gang kecil ya. yang kecil di sini ada pohon mangga. Nah di bawah pohon mangga itulah. Itu mau bener-bener dahsyat ya bang ya. Itu saya Di masih umuran belasan itu ya. 19 tahun. Oh, untung nggak stres ente ya bang ya. Saya itu masih ini ya, masih dalam tahu apa, punya rasa takut lah, takut benar-benar takut. Oke, oke. Lalu setelah itu saya sempat berpikir, saya bertemu kata orang nanti dicepek atau gimana, tapi saya nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri lah gitu ya, beranikan diri. Sering ngerasa apa lewat situ, coba saya mau dicepek apa enggak. Tapi tetap saya ketika saya punya perasaan seperti itu tidak pernah menemukan apa-apa. Malah tidak ada gitu. Nah setelah lama tidak ada kejadian apa-apa lagi, Ente biasa aktivitas normal. biasa aktivitas. Normal ya. Ya. Barulah saya ada kejadian. Ini awalnya nih teman saya nih. Saya waktu itu suka batu akik ya. Oh iya iya. Batu akik. Wah, teman saya pakai batu akik itu bagus. Tukeran aja sama gua. Ini kata-kata kalau dilihat begini batu akik itu warnanya coklat tapi kayak air laut, kayak jalan gitu ya. Punya temen ente itu. Kata temen gini, ini kalau ditaruh di bawah bantal, lu pasti mimpinya di laut. Masa sih? Oh, ceritaan temen ente ya bang. Oke. Itu saya benar-benar penasaran ya. Coba sini. Saya pakai. Betul saya taruh di bawah bantal. Oh itu penasaran nih. Wah, penasaran saya. Bener apa enggak nih cerita teman itu? Ketika saya taruh di bawah bantal, saya betul-betul mimpi ya. Tapi mimpinya itu laut itu apa? Kayak tsunami gitu. Banyak makan korban. Korban itu apa orang pada mati terbawa ombak. Pas si batu itu ditaruh di Bawah bantal. bawah bantal, so ente tidur. Masuk mimpi. Mimpinya seperti itu. Iya. Nah, wah, karena baru 1 kali, saya coba lagi. Oh penasaran. Masih penasaran, masih mimpi begitu enggak? Tetap. Malam kedua, malam ketiga, akhirnya saya timbul rasa takut. Saya mau balikin lagi, takut saya bilang kan gitu. Nah kebetulan temen itu mau ngambil juga katanya. Dia punya temen katanya mau ngelamar kerja nih, siapa tahu pakai batu itu Diterima. Oke. Nah, ya udah nih, kebetulan saya juga lagi takut gitu ya. Oh dibalikin sama Bang Kuning. Ya. Balikin. Nah, setelah dipakai sama temennya, tapi benar masuk kerja nih. Kebetulan, mungkin kebetulan kali ya. Mungkin kebetulan ya. Coba saya minta lagi kan ya. Gue mau ngelamar kerja nih. Mau ikut-ikutan nih ceritanya nih. Gitu. Ayo kita ambil lagi katanya, orang pinjam kok katanya kan gitu. Saya datang ke rumah kawannya itu. Oke. Nah ketika datang itu persis bener ya batu cincin itu dibungkus pakai kain pakai kapas. Pakai kapas. Yang bikin saya aneh ketika saya terima begini hilang. Oh batunya hilang. Tinggal kapasnya doang. Tapi tadinya ada. Ada. Nih batunya nih dibuka begini, dibuka lalu dibungkus lagi pakai kapas nih. Ketika saya terima hilang. Lalu dicari di bawah ya, kita bertiga nih nyari-nyari. Apa loncat, jatuh atau gimana? Tapi tetap nggak ada. Tapi si kapas itu tetap saya bawa. Bisa gitu ya?
Itu saya anehnya semua, bukan saya aja, 3 orang itu menyaksikan, sama-sama menyaksikan. Yang tadinya batu ada di dalam kapas, Di dalam dibuka, kapas, buka. tutup lagi, diserah terima ke Bang Kodi. Pas sampai Bang Kodi hilang. Bilang masih Dan begini. saksinya banyak. Kita bertiga, Oke. tangan masih begini, kita masih begini. Bilang tinggal kapasnya aja. Tapi kapasnya saya bawa. Saya bilang kita bertiga itu bingung, kok bisa hilang gitu. Kemana? Ya udahlah, apa-apa. Saya bawa ke rumah, itu kapas saya taruh lagi di bawah bantal. Walaupun Cuma fisiknya kapas. nggak ada ya, Nggak ada. fisik batunya nggak ada ya, cuman kapas. Sebelum tidur saya ngomong, kalau memang ini batu milik saya, tolong kembalikan. Kalau bukan, Tolong balik lagi atau nggak ada lah. kalau bukan, tolong saya minta gantinya. Oh, iya. Saya minta gantinya. Ketika saya tidur, tapi itu setengah sadar ya, setengah sadar. Asli itu setengah sadar. Saya matikan lampu, tidur, setengah sadar mimpi tuh ada kayak ini ya, kayak cerita Nyi Roro Kidul itu, pakai Oh, iya, iya. apa, kereta kuda, kereta kuda kayak baju pengantin putih, dia pakai ini Mahkota. mahkota. Tapi dia nembus ke kamar saya, nembus masuk. Yang saya aneh itu, tapi setelah di depan saya itu wajahnya itu rubah jadi udah tua, nenek-nenek. Oh, bukan cantik. Bukan cantik ya, kalau dari jauh itu awalnya cantik, Oh, iya. cantik. Tapi setelah masuk, setelah dekat, dia kayak udah tua, ya. tua. Tapi bukan nenek-nenek ya, Bukan nenek-nenek. tengah tua. Lalu saya minta lagi. Kenapa batunya diambil lagi? Saya bilang kan gitu. Saya duduk, Setengah sadar itu, saya Bang. sadar, saya duduk asli, duduk beneran. Bukan tiduran mimpi gitu, bukan. Awal mimpi, tapi saya ini bangun, saya minta gini. Dia ngasih lagi, tapi warnanya putih. Saya bilang, ini mah saya nggak mau, warnanya putih, saya nggak suka. Saya bilang kan gitu. Saya pengen yang kemarin, saya bilang kan gitu. Setelah itu dia hilang, posisi saya masih begini duduk. Makhluk tadi hilang. Makhluk tadi hilang. Posisi saya sedang begini. Masih begini. Nah, itu setengah sadar. Setengah sadar, akhirnya karena saya penasaran, saya coba cari narasumber, apa namanya, orang pintar lah. Orang pintar. Saya bertanya, saya kejadian seperti itu. Itu posisi batunya nggak ada kan? Hilang. Nggak, maksudnya Bang Kodi kan dikasih yang putih nih. Putih. Nah, tapi di dunia nyata nggak ada. Ketika saya bilang ini nggak mau, hilang. Oh, nggak ada, oke. Karena saya bilang nggak mau, saya tolak. Oh, yang pertama. Oke. Yang pertama. Oh, ini. Nah, saya tanya, katanya itu batu, katanya itunya. Oh, ditanya sama orang pintar. Saya pergi besoknya cari orang pintar, saya tanya, kenapa saya bermimpi seperti itu? Itu katanya yang datang itu Nok Nyi Roro Kidul, katanya gitu. Itu kamu bukan mimpi, katanya. Bukan mimpi. Itu betulan, katanya, nyata. Oke. Nah, tapi saya, karena saya memang pemahaman saya tidak ke situ ya. Saya nggak begitu mendalami. Nggak begitu mendalami. Udah saya anggap biasa aja. Lupa. Setelah itu kelamaan akhirnya itu masih bujangan saya. Nah, lalu beberapa tahun kemudian saya menikah. Setelah menikah, itu nggak ada kejadian ya, rentan waktu yang cukup lama itu aman. Nggak ada hal-hal mistik. Nggak ada hal-hal mistik apapun, nggak ada. Paling ada juga pernah kejadian di saat saya bekerja di suatu perusahaan. Nah, ketika masuk shift malam. Itu belum nikah ya? Belum. Nah, pernah juga ya, tidur di bawah tangga,
Tapi begitu bangun ada di dalam WC.